Shalom bagi kita semua. Salam jumpa kembali dalam ibadah Tuhan dan puasa kita pada hari ini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan ada sepanjang minggu ini dalam hidup kita. Amin. Iya. Mari sebelum kita mulai, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sikap kita dalam posisi berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami dapat melakukan ibadah kami pada hari ini dengan bantuan Bapa Sorgawi. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, agar kami aman di dalam perlindungan-Mu. Ingatkan Bapa teman-teman kami yang belum bergabung dengan kami. Ingatkan mereka agar kami bisa melakukan ibadah ini bersama-sama. Kuasa-kuasa yang ingin menghalangi ibadah kami ini, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Baik, Bapak Ibu, terima kasih lagi kami sudah semua berdiri. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu baik, Allah yang luar biasa bagi kita. Amin. Iya, dengan semangat kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Semua
begitu muliakan. Jangan hati kami berubah lepas pribadi Tuhan, agar kami dapat mempersembahkan Engkau untuk kemuliaan Bapa. Ini yang kami berharap dengan bersama dengan pujian penyembahan kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bertuhan hati ini. Jangan
kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Di siang hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah doa dan puasa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang kau berikan Bapa. Kami percaya Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, Roh Tuhan ada bersama kami. Bapa yang baik, di siang hari ini Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami Bapa. Bapa, berilah kami, pemerintah kami, belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah pemerintah kami Tuhan, presiden kami Tuhan, diberi kekuatan. Begitu juga Tuhan, mampukan dia memimpin negara kami ini dengan baik Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja atas presiden kami Tuhan. Begitu juga dengan pemerintahan kami yang di pusat dan di daerah. Pemerintahan kami ini Tuhan semakin kuat, semakin kokoh Bapa, oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat kepintaran kepada semua pemerintahan kami yang ada di negara kami ini. Kami percaya Tuhan, pemerintah kami dapat melakukannya dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa untuk negara kami. Banyak sekali terjadi kejahatan-kejahatan Tuhan, baik itu narkoba, pencurian, pembunuhan, korupsi. Ini semua Tuhan, Engkau yang turut campur tangan Tuhan. Datanglah Engkau ke tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Berikan roh pertobatan Bapa, supaya segala kekerasan, gerakan radikal dapat dihentikan, dapat dihancurkan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah negara kami ini Tuhan aman, tentram. Kami boleh menikmatinya dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dan misionaris. Berkati semua hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanannya Bapa. Biarlah Engkau juga yang memberikan iman yang teguh. Mampukan mereka semua Tuhan untuk melayani dengan baik Tuhan. Semakin banyak orang-orang datang kepada Engkau, semakin banyak orang yang mencari wajah Tuhan, semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah melalui hamba Tuhan dan misionaris ini Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kesatuan antar gereja yang ada saat ini Tuhan. Berkati semua gereja-gereja yang ada di negara kami ini Tuhan. Pakai semua dengan luar biasa Bapa. Biarlah melalui gereja-gereja ini Tuhan, mereka semua bersatu Tuhan. Jauhkan dari segala perselisihan Bapa. Biarlah melalui gereja-gereja ini Tuhan, semakin banyak orang datang kepada Engkau Tuhan. Semakin banyak orang bersungguh-sungguh untuk datang kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, apa yang sudah kami naikkan, doa-doa kami di siang hari ini Tuhan, Engkau dengar dan Engkau jawab tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau di atas ini semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kami datang di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus penembus kami. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Mari kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang layak dan berhak menerima segala pujian, pengagungan, penyembahan dan penghormatan kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami, melawat kami di saat kami memulai ibadah ini. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Dan biarlah segala pujian penyembahan kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan saatnya Bapa, untuk kami sejenak berdiam untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Mampukanlah kami oleh kuasa Roh-Mu, untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Dan biarlah oleh kuasa-Mu, firman-Mu yang kami dengar, firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, memberkati kami, bahkan memerdekakan kami, sehingga ketika nanti kami selesai ibadah ini tidak sama pada waktu kami sebelumnya. Tapi setelah ibadah ini, oleh karena firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh mendapatkan sesuatu yang spesial bagi kami yang menjadi berkat Tuhan. Berkati pemberitaan-Mu, berkati kami mendengar, terlebih juga hamba-Mu yang menjadi alat-Mu menguraikan kebenaran-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan di dalam ibadah kita hari ini, saya mengambil dari satu kesaksian Paulus tentang dirinya dari surat yang dia kirim kepada jemaat di Filipi. Dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai pada ayat yang ke-11. Filipi yang ketiga ayat 1b hingga pada ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Bahkan tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan, dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sejak demikian pembacaan firman Tuhan diberkati, dan berbahagialah kita yang mendengar, terlebih kita berbahagia yang berkomitmen selalu untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengar, khususnya firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Salam bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya memberi tema melalui khotbah ini berbicara tentang kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, tentu itu semua menjadi impian kita. Ya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak memimpikan hidup yang berbahagia. Apakah itu secara personal, pribadi? Apakah itu secara keluarga? Apakah itu juga mungkin secara komunitas atau kelompok yang lebih besar? Prinsipnya kita semua memimpikan bagaimana supaya kita hidup bahagia. Nah, memang persoalannya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi masalah seringkali adalah persamaan kita tadi memang
memimpikan supaya kita mengalami kebahagiaan hidup atau hidup yang berbahagia. Tetapi seringkali yang membedakan tentang hidup yang berbahagia itu adalah terletak pada, saya pakai istilah agak sedikit akademik, terletak pada indikator dari kebahagiaan itu. Itulah yang membedakan kita. Ya, maksud saya, yang membedakan kita seringkali adalah terletak pada ciri-ciri kebahagiaan yang kita impikan itu seperti apa. Ya. Atau hal-hal yang mau kita dapatkan supaya kita bahagia itu apa. Itulah seringkali yang membedakan kita satu dengan yang lain tentang konsep kebahagiaan itu. Nah, satu contoh lah misalnya yang mungkin juga sudah sering saya kutip ya, dan juga sering kita dengar, misalnya umumnya orang Batak itu secara umum ya meletakkan ciri atau indikator kebahagiaan itu terletak pada apa yang sering kita dengar itu pada prinsip mendapatkan hamorau, yaitu kekayaan, mendapatkan hagabeon, yaitu keturunan, mendapatkan hasangapun, yaitu kehormatan secara sosial. Orang Batak menjadikan itu menjadi ciri orang yang berbahagia. Ya. Nah, mungkin di dalam budaya yang lain atau dalam bangsa yang lain atau pada komunitas atau pribadi yang lain tidak meletakkan 3 poin tadi menjadi indikator daripada kebahagiaan. Mungkin meletakkannya pada apa? Misalnya meletakkannya pada pemenuhan, ya, pemenuhan hasrat. Misalnya, ya, kalau dia seorang laki-laki, kalau aku punya istri banyak, ya itulah kebahagiaan, kira-kira begitu. Atau bahkan juga ada agak sedikit ganjil, orang menetapkan, ya, kebahagiaanku adalah ketika aku seperti ini. Aku tidak menikah karena itu memang pilihanku, karena aku memang memiliki prinsip kalau tidak menikah itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi kadang-kadang saya katakan tadi Bapak Ibu, konsep kebahagiaan itu berbeda-beda. Ya, konsep kebahagiaan itu berbeda-beda, sehingga upaya untuk mencapai hal yang seperti itu caranya pun pasti berbeda-beda. Nah, oke, kita tidak membahas itu. Ya, itu hak ajasi setiap pribadi, hak ajasi setiap kelompok. Ya, apalagi di zaman yang modern, yang demokrasi kita sekarang yang sudah sangat maju, bahkan sedikit dalam tanda kutip sudah sangat liberal, kita wajib menghargai konsep-konsep kebahagiaan menurut setiap orang. Ya. Karena itu apa? Hak ajasi. Ya, dan itu juga perlu dihormati dan dihargai. Setuju atau tidak setuju kita itu persoalan lain, ya. Tetapi itu adalah hak dari setiap orang meletakkan konsep itu. Nah, tetapi bagaimana ketika kita berbicara dari sudut pandang orang Kristen? Ya. Tadi kan sifatnya pribadi, kelompok, tetapi kita lebih pada kedudukan kita, kebersamaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Apa konsep kebahagiaan menurut kita? Apa? Nah, menurut hemat saya, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita tidak boleh berbeda. Ya. Sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, sebagai orang yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, konsep kebahagiaan itu harusnya tidak boleh berbeda. Kenapa? Karena kita kan bersumber dari roh yang sama, itu Roh Kudus. Kita dilahirbarukan oleh roh yang sama.
Nah, Paulus mau menjelaskan itu sesungguhnya Bapak Ibu kepada jemaat di Filipi. Ya, kenapa? Karena ada banyak, karena ada sekelompok orang pada saat itu yang mau mencoba, ya, sekali lagi, yang mau mencoba mengajarkan tentang konsep hidup yang berbahagia secara keliru, secara salah. Apa itu? Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ya, dikatakan Paulus, bagi Paulus sendiri kebahagiaan bagi dia itu, atau seperti tema tadi saya katakanlah, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati menurut Paulus, ya, ada di ayat yang dimulai daripada ayat yang ke-8 itu, ya. Saya bacakan bagi kita semua. Saya baca dimulai pada ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya. Itu yang Paulus katakan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Jadi konsep kebahagiaan menurut Paulus adalah kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita berada pada pengenalan akan Tuhan yang benar. Ya. Ketika kita berada pada jalur pengenalan akan Tuhan yang benar. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa itu yang menjadi kebahagiaan yang sejati? Masa itu yang mau kita kejar? Masa itu yang mau kita raih? Okay. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita uji. Kalau bukan itu, kalau bukan itu yang menurut Paulus itu yang benar, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah terletak pada pengenalan kita akan Tuhan. Mari kita uji. Seperti saya katakan tadi di awal, konsep-konsep kebahagiaan menurut pribadi banyak orang, kelompok dan komunitas lain, Paulus pernah mengalami semua itu. Paulus pernah menikmati semua itu. Ya. Apa yang dianggap oleh banyak orang itu kebahagiaan, apa yang dianggap orang itu adalah satu kepuasan, kesuksesan, Paulus pernah mengalami dan menikmati itu. Tetapi ketika Paulus mengenal Tuhan dengan benar, lalu dia bandingkan itu, ya, dia bandingkan itu, apa yang dianggapnya dulu adalah kepuasan, kebahagiaan. Lalu ketika dia bandingkan itu dengan pengenalannya akan Tuhan, Paulus menyimpulkan, maka kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika aku mengenal Tuhan, bukan ketika aku mendapatkan seperti yang kudapatkan dulu. Nah, sekarang kita cek, apa rupanya dulu yang didapatkan Paulus yang menurut dunia itu adalah kebahagiaan. Saudara-saudara, ini tidak terlepas dari sindiran Paulus kepada orang-orang yang memiliki motivasi yang tidak benar di dalam melayani Tuhan. Ini juga sekaligus menjadi sindiran kepada orang-orang yang mengambil keuntungan dari pelayanan, mengambil keuntungan pribadi. Surat ini juga tidak terlepas dari semacam counter, ya, atau challenge kepada orang-orang yang selalu menganggap dirinya lebih benar, lebih baik. Nah,
Mari kita cek itu dimulai daripada ayat 1b yang menjadi awal ayat bacaan teks kita hari ini. Katanya begini, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Bapak Ibu, ini artinya apa? Ini artinya bahwa Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat di Filipi tentang fakta ada orang di tengah-tengah jemaat Filipi itu yang dalam tanda kutip ya mengaku sebagai rohaniawan, mengaku sebagai pelayan, pekerja di ladang Tuhan, tetapi mereka memiliki motivasi yang jahat. Ya, karena hal itu bisa kita lihat sampai ada ucapan Paulus yang mengatakan hati-hati terhadap anjing-anjing dan pekerja-pekerja yang jahat dan penyunat-penyunat palsu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, itu yang pertama, kondisi pada saat itu. Dan Paulus membandingkan, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah kepada Roh Allah, dan yang berbeda dalam Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, dari ayat 1 sampai pada ayat 3 ini dapat saya simpulkan di sini bahwa orang-orang yang disebut Paulus sebagai anjing-anjing dan pekerja-pekerja jahat dan penyunat-penyunat palsu itu adalah orang-orang yang mencari kepuasan, mencari kebahagiaan yang secara lahiriah, ya, secara lahiriah, supaya dianggap ini hebat, supaya dianggap orang ini aku saleh, supaya dianggap orang ini akulah yang paling benar, supaya dianggap orang ini aku yang paling berdedikasi dalam pelayanan ini berbagai macam. Mereka melakukan semua itu apa? Tujuannya supaya mereka mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan, yaitu kebanggaan atau kepuasan lahiriah. Jadi masih pengen dipuji, pengen dipuja. Sampai akhirnya untuk mendapatkan itu mereka menyelewengkan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka masih sering membanggakan diri, berfokus kepada diri. Mereka berbicara tentang Tuhan, tetapi yang lebih dominan itu dibicarakan adalah tentang kelebihannya, tentang kehebatannya, tentang aku. Berbicara hanya semata-mata tentang kepuasan atau kebahagiaan yang lahiriah. Nah, makanya Paulus men-challenge, ya kan, menantang mereka. Dikatakan di situ, ya, ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku sesungguhnya lebih lagi. Nah, jadi Paulus mengatakan, jika yang seperti mereka pikirkan itu benar adalah itu kebahagiaan, itu kepuasan yang sesungguhnya, dulu aku lebih daripada mereka itu. Dulu aku lebih daripada para anjing-anjing itu, penyunat-penyunat palsu itu. Pekerja-pekerja yang disebut tadi di situ adalah yang jahat itu, lebih daripada itu aku dulu. Paulus katakan demikian. Kalau memang di situ letak kepuasan, kalau di situ letak kebahagiaan, harusnya aku lebih berbahagia dari mereka. Tapi karena bukan di situ letak kebahagiaan, maka aku bisa membandingkannya sekarang setelah aku mengenal Kristus. Nah, apa rupanya yang dibanggakan Paulus dulu sebelum berjumpa dengan Kristus? Yaitu sama seperti yang dibanggakan oleh para yang disebut Paulus tadi, anjing-anjing dan pekerja-pekerja jahat. Nah, itu tidak cukup waktu untuk kita baca. Nanti bisa Bapak Ibu membaca itu semua dimulai ayat 4 sampai kepada ayat yang ke-7 itu. Ya, itulah masa lalu Paulus yang
dianggap dulu menjadi kebahagiaan, kebanggaan, dan kepuasan, seperti yang dicari orang yang disebut tadi anjing-anjing dan pekerja-pekerja jahat itu. Ya, saya kutip aja beberapa kalimat di situ ya. Siapa Paulus dulu gitu? Dikatakan di sini di ayat yang ke-5 itu, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendiri terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku pengen jemaat, atau bahasa sekarang aku adalah preman kelas berat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, aku orang soleh, kira-kira begitu, dan seterusnya. Kalau itu yang menjadi dasar kebahagiaan, harusnya aku udah berbahagia dahulu. Tetapi sesungguhnya itu tidak terletak di sana. Malah Paulus mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika dibuat perbandingan tentang masa lalunya yang dianggap banyak orang itu kebahagiaan, itu kebanggaan, lalu ketika dia bandingkan itu dengan pengenalannya akan Kristus, Paulus malah menganggap seperti di ayat yang ke-7 dikatakan itu, Bapak Ibu, sampai pada ayat yang ke-8, Paulus menganggapnya apa yang dahulu yang kubanggakan, apa yang dahulu dibangga-banggakan orang tentang aku, apa yang sedang dicari oleh anjing-anjing itu dan pekerja-pekerja jahat itu semuanya kuanggap sampah jika dibandingkan dengan sekarang pengenalanku akan Kristus. Kuanggap sampah. Kalau dalam terjemahan sebenarnya Paulus sedang berbicara bahasa yang agak kurang sopan. Sampah itu kan kotoran. Dia sebenarnya sedang berkata, apa yang dulu ku bangga-banggakan, apa yang dulu dibangga-banggakan orang dari aku, dan yang sedang mungkin dicari banyak orang sekarang, tetapi ketika ku bandingkan dengan pengenalanku akan Kristus Tuhan sekarang, semua itu kuanggap kotoran. Mohon maaf kalau saya mengatakan bahasa yang lebih jelas, semua itu kuanggap tai. Mohon maaf, tapi sesungguhnya itulah yang dikatakan Paulus. Kenapa? Karena seperti Paulus katakan, ya, di ayat 8 bagian B itu, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menolong aku mengubah cara berpikirku, bahwa akhirnya aku mampu menganggap itu sampah, ya, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, seringkali persoalan kita, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, seringkali mengapa kita tidak mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya? Karena kita selalu mencampur adukkan. Ya, satu sisi kita mau mengenal Kristus, tetapi di sisi yang lain, secara bersamaan kita masih membanggakan seperti yang sudah dianggap Paulus tadi, sampah. Kita masih ingin memperoleh, kita masih ingin menikmati yang sudah Paulus katakan sesungguhnya itu sampah. Ya gak mungkin kita berbahagia, gak mungkin. Jadi jelas itu harus ada perpalingan konsep, harus ada pertobatan konsep. Kebahagiaan itu apa? Hari ini jelas Paulus mengatakan, Bapak Ibu, bagi kita semua, kebahagiaan itu, kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kebahagiaan itu atau kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati, hanya terletak pada hubungan kita dengan Kristus, bukan yang seperti saya katakan tadi. Itu mungkin, kalaupun hamoral, hagabeon, hasangapun dan yang lain, mungkin itu hanya bonus karena kita sudah mengenal Kristus. Hanya mungkin itu bonus-bonusnya itu. Bukan itu tujuan utama, bukan itu yang paling prinsip. Tetapi yang prinsip adalah pengenalan akan
Tuhan. Bonusnya mungkin seperti itu tadi. Ya, yang positif ya. Yang positif. Maka Paulus berani mengatakan, ya seperti itu lagi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Lihat itu. Ini berbicara pengenalan akan Tuhan itu sifatnya progresif. Ya, terus. Tidak cukup hanya satu kali. Ya. Titik awal kita lahir baru memang ada satu titik permulaan. Tetapi di dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam pengenalan kita dengan Tuhan itu terus berproses. Artinya terus menuju sampai pada tingkat pengenalan yang dalam, pengenalan yang semakin lebih tinggi. Dan itu dikatakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, yang mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Lalu dikasihkan lagi, apa itu dalam mengenal Tuhan? Mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Lihat, bahkan pilihan Paulus bukan persekutuan dalam kemegahan Kristus, tapi karena dia mengenal Kristus dengan benar, justru dia lebih memilih menikmati persekutuan dalam penderitaan Kristus. Kenapa? Karena penderitaan Kristus itulah menjadi anti klimaks kasih Allah kepada kita. Jadi Paulus tahu kebahagiaan yang sesungguhnya ya terletak pada pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin lebih dalam kita mengenal Tuhan, maka yang jauh lebih kita cintai dari pengenalan kita akan Tuhan adalah selain mengenal kuasa kebangkitannya. Paulus mengatakan, aku mau lebih lagi menikmati persekutuan dengan penderitaan Kristus, karena di balik penderitaan Kristus itulah mutiara-mutiara, harta-harta surgawi yang tidak bisa diukur dengan nilai-nilai materi dunia ini, yang tidak bisa diukur dengan banyaknya keturunan, tidak bisa diukur dengan banyaknya uang dan harta, tidak bisa diukur dengan popularitas. Bisakah diukur itu dengan apa yang baru saya sebutkan tadi, dengan apa yang dilakukan oleh Kristus? Enggak. Penderitaan Kristuslah yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Penderitaan Kristuslah yang menghidupkan kita nantinya untuk mengalami kehidupan yang kekal. Penderitaan Kristuslah yang membuat kita layak di hadapan Allah Bapa. Penderitaan Kristuslah yang memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Penderitaan Kristuslah yang akhirnya membebaskan kita dari cengkeraman si jahat, dari kuasa-kuasa kegelapan dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mengajak kita hari ini, yuk letakkan konsep yang benar tentang kebahagiaan. Jangan salah kita mendefinisikan kebahagiaan, maka kita akan mendapatkan yang salah. Padahal kita sudah capek mengejarnya, capek berjuang untuk mendapatkannya. Firman Tuhan lewat surat Paulus kepada jemaat di Filipi, kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam pengenalan akan Kristus, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang lain-lain itu hanya bonus. Yang lain-lain yaitu semua hal-hal yang sifatnya positif. Yang tidak positif itu malah itu kotoran. Ya, jadi jangan sampai kembali lagi kebahagiaan itu yang menjadi kotoran itu. Jangan. Karena itu akan membawa kita kepada kehancuran hidup yang tidak berarti. Kiranya Bapak Ibu Saudaraku dimanapun kita berada, apa diantara kita mungkin yang selama ini ada meletakkan sesuatu yang salah tentang arti kebahagiaan, mari hari ini kita semua bertobat. Bertobat secara berpikir, secara konsep kebahagiaan itu, supaya benar-benar kita mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini
Tuhan sudah berbicara bagi kami melalui hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat khotbah ini. Hamba-Mu sudah berhenti dan sudah selesai menguraikan kebenaran-Mu. Tapi satu hal yang kami tahu dan kami percaya, Roh Kudus tidak pernah berhenti mengerjakan, memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, membuat kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu ini. Jamah hati pikiran kami semua, Bapa. Jika ada yang keliru, yang salah selama ini kami pegang tentang arti atau konsep kebahagiaan, biarlah firman-Mu ini memperbaharui cara berpikir kami. Jika ada langkah dan tindakan kami yang selama ini salah, keliru, bahkan dosa di hadapan Tuhan, ampuni kami, suci kuduskan kami di hadapan. Jangan biarkan kami, Tuhan, mengejar yang sampah. Jangan biarkan kami mengejar yang kotoran, karena itu akan membuat kami mengalami penyesalan yang sungguh-sungguh pahit. Biarlah kami belajar dari kesaksian Paulus ini. Dia menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam bagi kita semua, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati dan salam sehat untuk kita semua.